kasus ini dengan mengirimkan somasi, ya, mengirimkan somasi kepada pemilik, ya, dikasih somasi satu nggak ada tanggapan, somasi 2 juga nggak ada tanggapan, ya. Salam Arebi dari kita, oleh kita, untuk semua. Hari ini aku lagi dari Kelapa Gading, lagi berkunjung ke kantornya Pak Hengki Husada. Beliau adalah prinsipal dari Raiwet Kelapa Gading Barat, dan sekarang di Arebi dia menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Arebi DKI Jakarta. Ya, ini gue udah pakai baju Arebi. Ini mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Hengki. Tadi sih beliau bilang udah 22 tahun di industri ini gitu loh. Dia lama banget gitu kan. Pak Hengki apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, baik. Sehat Pak Hengki? Sehat. Oke. Pak Hengki ya to define aja ya, udah 22 tahun itu udah mengalami asam garam ya. Iya, betul. Jadi teman-teman yang ada di asosiasi, sekali lagi ya, di Arebi itu beruntung karena kenapa? Arebi itu hampir setiap bulan itu akan memberikan edukasi. Edukasinya macam banyak banget, dari segi listing, dari segi branding, yang utama juga dari segi legalitasnya. Banyak akan diinformasikan di channel YouTube-nya, atau di acara Zoom, atau di webinar series dari masing-masing wilayah yang bisa di DKI, di Banten, di mana aja, atau dari DPP-nya. Nah, sekali lagi saya juga mau informasi ke teman-teman nih, kebetulan Arebi akan mengadakan acara yang paling spektakuler di akhir tahun 2021. Catat tanggalnya 17 November 2021, The Biggest Real Estate Summit 2021. Itu yang akan hadir, yaitu kan satu hari itu. Di link ini juga nih, tolong linknya di subscribe ya. Itu yang akan hadir para menteri, ya, dan para developer, dan tentunya ada Doorpress juga. Pokoknya kita kebetulan pas tanggal 17 November itu juga ada perayaan ulang tahun Arebi yang ke-29. Jadi Pak Hengki salah satu pengurus dari Arebi ini, Pak. Pak Hengki di Arebi udah berapa lama tuh jadi pengurus? Saya dari 2011. 2011? Ya, hampir 10 tahun. Iya. Hampir, ya 10 tahun ya, 2011 ya. Oke, Pak Hengki tadi saya ngomong nih, selama kurang lebih 22 tahun itu, saya mau tanya ke Pak Hengki, sedikit reminder aja ya, sebagai seorang broker itu siklusnya seperti apa sih Pak untuk menuju closing, Pak? Siklusnya mungkin melisting dulu atau apa? Oh iya. Ya, siklus untuk menuju closing. Iya. Berbagi nih di sini. Oke. Ya, jadi kalau memang siklus untuk satu properti bisa sampai terjual, ya, itu kan pasti diawali dari listing dulu, ya. Pasti seseorang agent properti perlu melisting satu properti dulu, ya. Dia bisa cari melalui ya relasinya, atau dia keliling ke wilayah perumahan-perumahan di situ, ya. Jadi di situ dia dapetin, dia memulai dari proses listing. Nah, listing itu nggak akan menjadi apa-apa kalau kita nggak pernah promosiin. Ya, kalau cuma ngelisting, isi form, terus udah dibiarin, berharap bisa laku sendiri ya nggak mungkin. Kita harus mengupayakan itu untuk bisa kita promosiin. Nah, promosi juga macam-macam medianya sekarang ya. Bisa melalui media online, yaitu ada portal-portal properti, media sosialnya juga. Kemudian ya yang masih konvensional kan melalui spanduk dan iklan di koran, walaupun udah agak kurang ya. Tapi sebar flyer juga masih bisa ya? Kenapa? Sebar flyer. Iya, sebar flyer juga masih bisa. Atau dilakukan open house. Ya. Nah, dengan berbagai media promosi tadi, diharapkan ada calon pembeli yang merespon. Ya. Nah, dari situ kita mengolah lagi atas responnya mereka, kita ajak showing ya. Kemudian nanti pada saat dia berminat, kita ajak untuk negosiasi sampai suatu harga yang terbentuk. Nah, itulah akhirnya terjadi closing. Jadi closing itu proses dari tadi nyari listing, terus promosi, ntar mungkin ada negosiasi, baru closing. Betul. Nah, mau nanya nih, selama 22 tahun ini, tentunya kan ada yang closing gampang, ada yang closing susah, macam-macam kan. Ada nggak sih pengalaman yang unik, menarik, bisa di-share sini, kita berbagi nih di teman-teman Arebi nih, Pak Hengki. Iya, ya memang kalau happy-nya kan pasti kalau kita closing besar ya. Jadi beberapa tim saya sih
udah pernah mengalami closing yang besar-besar, ya. Bisa tidur tuh ya? Iya, di situ pasti tidur nyenyak tuh, ya. Jadi yang paling menyenangkan kan kalau bisa closing besar, ya. Dimana income-nya kan buat para tim saya itu kan jadi terasa ya, gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, ya ada transaksi yang kita sangat dirugikan bahkan, ya, sangat dirugikan. Jadi memang ya kita nggak bisa hindari semuanya mulus ya. Ya ada 1-2 kali yang mungkin kita harus ya mengalami pergumulan lah, ya gitu. Ya saya bisa ceritakan satu transaksi kita yang terjadi di tahun ini nih kebetulan. Oh, lagi hangat-hangatnya nih. Iya. Nah, coba cerita. lagi hangat-hangatnya. Ya, jadi ceritanya begini, secara singkatnya ada satu properti yang dititipkan ke tim saya, ya, di mana properti ini dititipkan dengan sudah melalui prosedur ya, udah apa? Listing, mengisi form, sudah menandatangani juga, sepakat dengan angka komisi juga. Jadi udah tim saya menjalankan sesuai prosedur. Kemudian diiklankan seperti biasa ya, dipromosikan seperti tadi saya ceritakan sebelumnya. Ya kalau nggak dipromosikan nggak mungkin bisa closing kan. Iya, betul. Nah singkat cerita dari promosi-promosi yang dilakukan ini ada calon pembeli yang kita dapatkan ya. Nah pada saat itu ada selisih harga nih terakhir. Waktu kita pertemukan untuk negosiasi, ternyata ada selisih harga, ya. Dimana selisih harganya nggak banyak sih, tinggal 25 juta, ya. Nah waktu itu akhirnya nggak bisa putus untuk deal saat itu, saat pertemuan itu. Masih mikir dua belah pihak. Ya masih sama-sama berpikir. Tapi di luar dugaan kita, tahu-tahu si pihak pemilik atau vendor ini menghubungi calon pembeli karena sudah sudah tukeran kontak. Oh, pas ketemu tukar kontak. Iya, gitu. Ini sering terjadi nih. Sering terjadi, betul. Jadi di luar sepengetahuan kita si pemilik ngubungin, berkomunikasi yang mana akhirnya dia bersedia menurunkan harganya sesuai dengan permintaan dari calon pembeli. Betul. Gitu. Jadi mereka dealing di luar nih, ya. Tapi kebetulan karena pembeli ini juga cukup kenal sama tim kami, ya dia yang menginformasikan, mengupdate ke kita. Boleh terjadi. Ya, bahwa ini kita udah deal nih, ya. Di angka sekian. Si pemilik akhirnya menurunkan. Jadi ya setelah itu ya kita follow up lagi dong ya ke pemiliknya bahwa benar ya Pak udah deal. Ternyata ya benar udah deal gitu. Nah, kemudian kalau udah deal kan dilanjutkan dengan pembuatan belum PPJB. PPJB dulu kan. Pengikatan dulu di mana tahapan pembayarannya disepakati. Kemudian kapan bisa serah terima. Sistemnya cash apa KPR apa? Kebetulan juga KPR ini. KPR, jadi butuh waktu. Jadi pada saat kita jadwalkan untuk penandatanganan PPJB, nah ini hal yang tidak terduga terjadi. Gimana? Nah itu kebetulan saya memang hadir dalam PPJB itu. Nah sebelum pemilik mau tanda tangan PPJB, saya diminta oleh pemilik untuk ngobrol dulu nih, ya, untuk ngobrol dulu. Saya juga waktu itu agak merasa aneh sih. Karena mau tanda tangan harus ngobrol dulu sama saya, pasti ada sesuatu nih yang mau disampaikan, ya. Jadi akhirnya tim saya sama pemilik ini ngobrol lah di satu ruangan. Kemudian pemiliknya menyampaikan bahwa dia nggak mau tanda tangan PPJB kalau saya tidak mengurangi komisi. Gitu. Yang di atas kertas komisi udah waktu dia pertama kali udah ketemu nilai X tuh. Udah sebelumnya ya kan prosedur awal kan. Sudah awal. Pas ngelisting kan itu wajib. Prosedur ngelisting kan wajib harus mengisi form dan tanda tangan. Nah itu udah dilalui. Tapi pada saat mau tanda tangan PPJB, yang mana
sebelum PPJB itu karena mereka berdua udah ngobrol kan, Ya. penjual dan pembeli. Nah pembeli udah transfer, Udah kasih tanda jadi. kasih tanda jadi gitu. Oke. Nah waktu itu si pemilik bilang kalau saya nggak mau ngurangin komisi dengan alasan dia sudah mengurangi harga, jadi dia rugi katanya kalau komisi tidak dikurangin. Ya. Oke. Jadi kalau saya nggak mau memenuhi permintaan pemilik ini, dia nggak mau tanda tangan, dan uang tanda jadi yang dia udah terima, dia akan hanguskan. Yang membatalkan siapa? Ya pemilik padahal. Ya seharusnya dia bagi rugi ke si pembeli dong. Kan dia membatalkan karena hubungan dengan agent kan itu. Betul, tapi kan ya memang yang saya anggap ini pemilik ini nggak komit lah. Oke, terus selanjutnya akhirnya gimana tuh? Jadi saya sih awalnya keberatan, karena juga dealingnya juga tidak melalui kita, tidak dilibatkan, yang memberikan persetujuan penurunan harga juga pemilik. Tidak dilibatkan kita, mengambil keputusan sendiri. Dia juga kasih kasih penurunan harga sendiri, terus langsung ngeburu-buruin klien kita untuk segera transfer DP, ya kan? Jadi saya menganggap nggak relevan lah untuk minta pengurangan komisi atas hal yang dilakukan oleh pemilik, gitu. Tapi karena saya tetap berprinsip pembeli jangan dikorbankan, ya kan? Kalau dia udah kelihatan keras sekali, nggak mau melanjutkan, ya. Kalau saya pun tidak mau mengikuti, gitu. Jadi satu sisi saya juga melihat kalau pembeli nanti jadi korban, kasihan, ya kan? Kalau saya bisa bersikeras, terus benar-benar dihanguskan, waduh, kasihan kan? Jadi akhirnya saya dengan berat hati, ya kan? Betul, dengan berat hati ya saya menyetujui permintaan dia supaya PPJB, menyetujui permintaan dia untuk turun komisi, supaya PPJB mau dilakukan, gitu. Akhirnya saya penuhi itu. Singkat cerita, jalan. PPJB dia tanda tangan. Ya. Nah, setelah PPJB selesai, sudah pembelinya sudah pulang, mulai berulah lagi nih si pemiliknya. Ya. Itu berarti PPJB itu belum lunas dong? Belum. Masih DP sekian persen? Ya baru DP yang awal itu. Karena DP awal itu hanya transfer tanpa di backup dengan perjanjian. Butuh ada backup. PPJB itu di depan notaris apa di kantor? Nah kebetulan di depan notaris. Jadi waktu itu membicarakan komisi pun minjam ruangannya notaris nih. Ya. Jadi singkat cerita sudah terjadi PPJB, pembelinya pun sudah pulang. Nah baru dia pemilik berulah lagi. Terjadilah sesuatu yang tidak saya duga juga. Ya. Gimana tuh? Nah dia nyodorin satu surat yang mana saya harus tanda tangani. Jadi surat itu pernyataan dia udah tulisin yang isinya kalau saya menyetujui bahwa seluruh komisi yang saya dapat dari bank KPR tersebut, dari KPR bank itu untuk pemilik. Diserahkan ke dia semuanya. Reaksi Bapak gimana? Ya, saya langsung bilang keberatan. Saya bahkan menyampaikan saya udah memberikan Bapak potongan komisi, ya kan? Tapi Bapak masih minta sesuatu yang di luar itu, gitu. Ibaratnya udah minta hati, minta jantung pula, ya kan? Jadi saya nggak mau tanda tangan surat tersebut, gitu. Terus reaksi dia gimana? Reaksi dia ya waktu itu ya udah akhirnya berpisah begitu aja, bubar. Sampai ditandatanganinya AJB. AJB. Nah, menjelang AJB itu dia nyampaikan kepada salah satu marketing saya itu bahwa fee-nya tolong ditagih dulu, gitu. Belum AJB itu si pemiliknya minta fee-nya ditagih, kirim ke dia. Mungkin dia buat pegangan juga, karena kan kalau berpatokan pada perjanjian kan fee-nya belum dikurangin kan. Nah dia mungkin buat pegangan dia bahwa yang ditagih itu sesuai dengan yang udah disepakati, gitu. Jadi makanya dia minta untuk ditagih dulu, gitu. Dengan alasan
Waktu itu marketing saya juga kan AJB-nya masih minggu depan, nggak apa-apa, tagih aja dulu. Bahkan dia bilang mungkin nanti saya mau transfer duluan, katanya gitu. Ya udah kita bikinin kwitansinya, tapi sampai hari AJB juga nggak ditransfer. Nah setelah beres AJB, baru marketing saya menanyakan lagi ya, untuk nagih haknya, ya kan? Karena kita udah melaksanakan kewajiban kita, ya. Nah dia akhirnya bilang bahwa fee-nya itu dia udah potongkan dengan fee KPR, karena dia tetap mengklaim bahwa fee KPR itu adalah haknya. Ya. Bapak belum tanda tangan waktu itu? Belum, saya pun di situ kan pertemuan itu saya nggak mau tanda tangan dan menyatakan juga saya nggak setuju, ya kan? Tapi dia tetap sepihak memotong itu, dan dia akhirnya mentransfer hanya cuman sisanya, sisanya yang setelah dikurangi fee KPR itu, ya, yang mana saya nggak bisa menerima, ya, karena saya merasa saya sudah cukup kooperatif. Apa yang bukan sebetulnya kewajiban saya mau akomodasi untuk turunin komisi agar transaksi lancar. Tahu-tahu ada lagi di belakangnya itu, ya. Jadi saya nggak bisa terima. Jadi marketing saya minta untuk berkomunikasi lagi, ya, menyatakan bahwa yang ditransfer itu masih kurang, menyatakan juga bahwa tidak bisa memotong fee itu dengan fee KPR, karena fee KPR adalah hak broker, ya, ditegasin lagi bahwa KPR itu adalah haknya broker, bukan haknya pembeli, bukan haknya penjual, gitu. Jadi marketing udah sampaikan itu, tapi tetap aja kekeh lah, orang sudah bilang bersikeras tetap dia mau dia benar memotong itu, menyatakan bahwa KPR adalah haknya, gitu. Ya karena komunikasi sudah tidak bisa lagi baik ya, tetap dia juga nggak mau mengerti. Ya akhirnya saya sebagai broker yang harus juga melindungi marketing saya, ya, karena marketing saya udah bekerja sesuai prosedur, ya kan? Kalau haknya tidak dipenuhi, adalah kewajiban saya untuk memenuhi hak broker saya. Marketing saya itu harus dipenuhi, ya. Bagaimana caranya gitu, ya. Jadi bukan semata-mata untuk income saya lebih memperhatikan income marketing saya. Dia udah bekerja sesuai prosedur, udah bisa mendatangkan pembeli, dia juga keluar uang juga nggak sedikit untuk warawiri, untuk beriklan, ya kan? Akhirnya saya mengontak ke lawyer Arebi, yaitu Pak Ori, untuk membantu masalah saya ini. Konsultasi dulu. Begitu konsultasi aja Pak Ori udah langsung bilang bahwa ini nggak benar, penjual ini nggak benar gitu, ya. Dan Pak Ori langsung menyatakan siap membantu masalah saya ini, ya. Jadi Pak Ori ambil alih kasus ini dengan mengirimkan somasi, ya, mengirimkan somasi kepada pemilik, ya. Dikasih somasi satu nggak ada tanggapan, somasi 2 juga nggak ada tanggapan, ya. Jadi Pak Ori menanyakan lagi kepada saya, ini udah 2 kali somasi nggak ada tanggapan. Jadi Pak Hengki maunya gimana? Mau dilanjutkan ke gugatan? Apa sudah selesai di sini? Saya bilang tetap harus lanjutin. Jalan. Ya. Mantap. Karena haknya marketing saya harus dipenuhi. Jadi kalau ini udah bukan bicara nilai ya. Bukan bicara nilai. Bicaranya iya, gitu. Walaupun mungkin nanti juga dari segi biaya bisa lebih gede dari komisi. Iya. Mungkin bisa besar juga ya, bisa setara komisi juga, karena kan namanya gugatan kan harus lanjut ke pengadilan. Tapi saya bukan semata-mata dari nilai, tapi juga pembelajaran lah, ya. Ini pembelajaran nih buat teman-teman nih ya, bahwa di Arebi ini kita tuh ada namanya itu perlindungan hukum. Betul. Karena Arebi itu udah kerjasama dengan notaris Ori ya, lawyer Ori Setiono yang kita udah kerjasama memang. Jadi kalau ada apa-apa mengenai hukum, legalitas terutama di properti ya salah satunya tadi nih komisi tidak dibayarkan dengan sesuai, makanya kita konsultasi. Ya, kita dibantu ya. Iya, dibantu banget. Jadi memang Pak Ori ini sangat mengerti masalah-masalah yang dihadapi oleh broker ya. Karena memang dia spesialisasinya di properti.
Jadi dia langsung mengerti waktu saya ingin lanjut ke gugatan, ya. Dia langsung daftarkan itu ke Pengadilan Jakarta Utara. Jakarta Utara, ya. Nah, ini karena secara nilai di bawah 500 juta, itu bisa melakukan namanya gugatan sederhana. Nah, ini pengetahuan baru juga buat kita nih. Oh, ya. Jadi kalau nilai 500 juta itu gugatan sederhana? Iya. Okay. Dengan syarat juga antara penggugat sama tergugat tinggal di kota yang sama, yaitu Jakarta Utara. Oke. Ini kebetulan sama nih. Sama, domisilinya sama. Ya. Jadi syarat 2 itu terpenuhi. Ya. Nah, jadi gugatan sederhana itu benar-benar sederhana. Ya. Hanya diputus di pengadilan negeri setempat. Ya. Ya, kebetulan kita di PN Jakarta Utara, ya udah putusnya nanti di PN Jakarta Utara. Kalau gugatan yang normal, yang biasa kan, itu lanjut kan, nanti banding ke pengadilan tinggi, nanti banding lagi ke Mahkamah Agung, nanti ada peninjauan kembali, gitu ya. Tapi kalau ini sederhana beneran gitu. Ya. Jadi hanya diputus di pengadilan negeri setempat, ya. Jadi ini juga pembelajaran buat saya juga nih, ya, bahwa ada namanya gugatan sederhana. Oke. Gitu. Gue juga baru tahu sederhana ya. Dipanggil tuh, ada surat pengadilan tuh. Ya, jadi setelah didaftarkan oleh Pak Ori, nah tergugat dipanggil. Oke. Ya, jadi itu panggilan pertama. Panggilan pertama tergugatnya tidak datang, tapi dia mengirimkan lawyernya. Oh, ada pakai lawyer juga? Iya. Oh, keren. Mantap tuh. Iya, jadi lawyer sama lawyer. Saya memberi waktu di tahap 1 kan biasanya verifikasi dokumen, ya. Bapak saat gugatan Bapak itu ada tambahan nggak, kerugian imaterial atau apa nggak? Nah, kalau di gugatan sederhana itu kita tidak bisa menambahkan gugatan imaterial. Oh, jadi ya, sesuai dengan yang dia nggak bayar. Sesuai itu paling mentoknya ditambah dengan biaya pengadilannya. Oke. Paling mentoknya ke situ. Oh, jadi tapi gede, ya? Misalnya saya merasa selama sebulan lebih kan bolak-balik ke pengadilan, rugi secara imateri, itu saya nggak bisa gugat gitu. Jadi memang itu kelebihan dan kekurangannya di pengadilan gugatan sederhana itu. Terus? Jadi singkat cerita, dengan sudah ada 4 kali lah ya, saya ke pengadilan tuh 4 kali, itu diputus akhirnya. Jadi panggilan pertama itu baru verifikasi data. Panggilan kedua, dua-duanya datang tuh lawyernya? Lawyernya datang terus. Oh. Dia baru datang itu tergugat waktu dia harus menyampaikan kesaksian pembelaan dia. Ya. Gitu. Di panggilan ketiga apa keempat? Di panggilan ketiga. Oke. Ketemu apa dong? Iya, ketemu. Ketemu lagi. Ketemuin pengadilan ya? Iya. Beda, mukanya udah beda tuh? Udah beda. Okay. Dia mungkin juga nggak menyangka. Dia nggak menyangka selama ini yang saya dengar ya, dari beberapa broker, kebetulan kan banyak yang curhat juga ya ke Arebi ya. Saya kan pengurus, jadi banyak juga yang curhat mengalami hal yang sama dengan orang ini. Berarti orang ini bukan sekali doang ya? Harus dikasih pelajaran ya? Iya, betul. Yang mana ya beberapa teman-teman ya pada nggak berani lah lanjutin kasus ini ya. Di satu sisi kan saya juga pengurus ya. Saya juga ingin memberi pelajaran kepada teman-teman anggota bahwa kita kalau memiliki hak yang tidak bisa kita peroleh, ya kita harus tuntut hak itu. Karena kita udah bekerja kok. Ya, jadi pembelajarannya di situ. Nah, pas di panggilan ketiga itu gimana pembelaan dia? Nah, waktu itu karena di sidang yang ketiga itu dijadwalkan kesaksian dari marketing saya, terus kemudian saksi ahli yaitu Pak Clement, dan kesaksian dari dia membawa saksi juga. Dia tergugat nih ada kirim satu saksi. Saksi pas waktu transaksi emang dia ikut? Sempat ikut waktu PPJB. Tapi ikutnya juga baru belakangan nyusul gitu. Jadi waktu itu yang sidang ketiga, karena dari marketing saya udah cukup banyak menyita waktu, belum juga saksi ahli Pak Clement juga cukup menyita waktu. Waktunya itu udah habis untuk kesaksian dari saksi yang tergugat. Akhirnya
kesaksian dari yang tergugat itu di sidang keempat. Oh, keempat. Yang mana saya udah nggak perlu hadir lagi. Oke. Jadi waktu itu diwakili oleh Pak Ori aja. Sidang ketiga, keempat tuh tenggangnya biasanya 2 minggu? Semingguan. Seminggu? Seminggu. Seminggu. Okay. Jadi dari sederhana itu cepat, karena memang secara ketentuannya itu sebulan udah diputus. Oh, sebulan ya? Dari kita masukin gugatan, maksimal sebulan. Ini perdata dong ya? Perdata, murni perdata. Perdata, ya. Jadi singkat sekali waktunya. Jadi maksimum sebulan sudah ada putusan. Oke. Jadi antara sidang pertama sama jadi sidang berikutnya, sebulan. Ya. Nah, sidang keempat gimana ceritanya? Sidang keempat saya udah nggak hadir. Jadi di situ kesaksian aja. Ya pasti dengan pembelaan-pembelaan sana sini ya. Kemudian udah ditunggu minggu depannya lagi putusan. Jadi minggu depannya akhirnya hakim mengeluarkan keputusan. Keputusan mereka hadir nggak? Semua hadir lagi nggak? Cukup diambil dengan lawyer yang ambil hasilnya. Oke, lawyer. Akhirnya keputusannya? Keputusannya mengabulkan gugatan saya bahwa si tergugat ini harus membayar komisi ditambah dengan harus membayar biaya pengadilan. Gitu. Jadi teman-teman yang teman-teman sahabat broker properti ya, kalau teman-teman juga mengalami hal yang sama, itu jangan diem seperti yang selama ini terjadi ya. Kalau diem ya kasus ini akan terus menimpa teman-teman yang lain, ya. Nanti nggak ada ujungnya, ya. Kita harus bisa memutus mata rantai ini, gitu, supaya nggak ada lagi korban-korban dari teman-teman broker properti. Kita berani karena benar. Iya, karena kita benar. Yang kita dapatkan sesuai. Iya, betul. Dari awal-awal kita banyak kalah ya. Iya. Tapi ya itu tadi, minta hati minta jatuh, diambil gitu kan. Mau diambil, betul. Akhirnya di kelima itu pengacara, si pemilik atau si tadi yang dibilang tergugat itu bayar tuh. Ini masih ada tenggat waktu yang belum sampai sih. Belum sampai, ada jedanya. Jedanya, maksudnya ada dikasih waktu, batas waktunya masih belum sampai ujungnya ini, dia masih ada waktu untuk bisa membayar kita, gitu. Jadi kita ini perlu memiliki prosedur yang kuat ya. Dalam hal ini kuncinya ada di perjanjian pemasaran yang di awal. Iya, jadi sedikit cerita nih ya, ada namanya tertib administrasi. Betul. Jadi segala sesuatu itu harus ada hitam di atas putih. Kalau bisa nih saran nih, kalau ada transaksi atau apa, harus ada foto juga nih. Iya, buat betul. Pembuktian juga. Jadi entah kalau si pemilik atau apapun ya, atau si pembeli kadang-kadang juga kurang ajar ya. Jadi kita ada alat bukti, karena pengadilan itu mintanya alat bukti. Betul, kan. Kalau betul. kita nggak punya alat bukti kan juga kita susah. Betul. Satu. Terus kedua ya tadi saya bilang, kadang-kadang namanya marketing kan mungkin pengennya simpel ya. Ketemu dia terus dapat komisi. Ternyata tertib administrasi itu perlu. Karena kenapa? Karena kan di dalam satu kasus itu harus dibikin namanya kronologi. Iya, benar. Tanggal berapa, jam berapa, buktinya apa. Karena itu untuk menguatkan itu, kalau nggak ada itu kan katanya, nggak ada buktinya. Betul. Hakim akan mengambil keputusan yang ada data-data bukti. Saya berdasarkan itu juga pernah saya. Oke, keren. Jadi dokumentasi betul Pak Margo, itu penting. Misalnya saat klien itu showing, kalau bisa difoto. Ya. Jadi memang ada bukti bahwa klien ini kita yang bawa. Oke. Gitu. Karena ntar harus bikin kronologis tuh. Betul. Kan marketing, ini orang marketing nih beda loh dengan orang akunting, kan detail ya. Iya. Orang marketing mah penting komisi. Iya, benar. Nah, jadi belajar juga nih. Betul. Harus sebagai seorang marketing juga jangan sampai di kemudian hari terbentur masalah, terbentur sesuatu hal yang hak kita dipotong atau disunat. Ya, karena kadang-kadang nih di industri kita nih, kadang-kadang profesi kita ini sorry nih ya, masih sedikit kurang dihargai. Iya. Setelah Pak Hengki action, setelah Pak Hengki pakai gugatan, terus pakai lawyer, dia baru kaget. Iya. Nggak nyangka. Besok mungkin karena dia investor, mungkin banyak propertinya, besok-besok dia akan menghargai profesi kita. Bukan dari nilai rupiah, tapi dari dimana profesi kita terus dihargai. Betul. Iya. Ada lagi deh, apa inti dari tadi masalah? Iya. Apa menurut Pak Hengki? Jadi saya berpesan sekali lagi kepada teman-teman broker properti ya, jangan abaikan kelengkapan administrasi. Paling utama dalam form
listing, itu wajib pemilik itu tanda tangan. Kadang kita kan suka gampangin ya. Iya. Gampang lah. Bawa tamu dulu deh, ntar ya, ada tamu gua tanda tangan. betul. Gua tanda tangan, lu yang penting jualin betul. Deh, gitu. Ada yang cuman kenal lewat telepon, listing lewat telepon, udah gampang gitu aja lah. Bawa tamu dulu gitu ya. Karena komisi nggak dibayar. Iya. Dengan kita menyepelekan itu membuat celah ya. Si pemilik merasa kan saya juga nggak ada tanda tangan apapun, ya kan? Jadi kemarin kalau saya janji komisi sekian, saya rubah jadi sekian, juga nggak ada buktinya. Nah, jangan kita sendiri yang membuat celah di situ. Karena kita sendiri kadang-kadang membuat celah. Kita sendiri yang membuat celah, ya. Jadi jangan sampai ada celah ya. Betul. Kita harus smart juga ya. Betul. Kelengkapan administrasi vital sekali buat profesi kita. Kelengkapan administrasi sangat vital sekali buat di industri ini. Jadi teman-teman sekali lagi inilah manfaatnya kalau kita gabung di asosiasi, terutama di AREBI ya, Asosiasi Real Estate Broker Indonesia, karena kita itu udah ada di seluruh Indonesia ya, ada di 12 kota ya, dan kemudian Pak Hengki salah satu pengurus yang ada di DKI Jakarta sebagai wakil ketua ya di DPD DKI Jakarta, jadi dia paham nih. Jadi manfaatnya gabung di industri, manfaatnya gabung di AREBI ini, kita saling networking, saling memberikan informasi nih, kayak begini nih ya. Jadi kita saling sharing nih. Jadi buat teman-teman yang mungkin kebuka pikirannya, pernah kasus-kasus juga mungkin saat ini merasa dipendem ya. Yuk silakan, yuk. Kalau kita selama kita benar, bukti-bukti kita ada, dari asosiasi akan bantu. Iya, betul. Seperti itu. Baik, thank you lah udah berbagi. Sama-sama, Om Marlo. Sekali lagi teman-teman, kalau ada komen silahkan komen di bawah, di like, di share link YouTube-nya DPP AREBI ya. Jangan lupa saya ingetin lagi tanggal 17 November kita ada acara The Biggest Real Estate Summit 2021. Terakhir dari kita, salam AREBI. Terima kasih.